Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua, anggota pemuda dan remaja Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, dan mungkin ada orang-orang teman-teman lain juga yang ikut menyaksikan. Kembali kita berjumpa dalam Sekolah Minggu online kita. Kita akan belajar kembali sama-sama mengenai topik tentang baptisan ya. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan dan tanda pernyataan iman. Nah, minggu ini kita akan belajar sama-sama bahwa baptisan itu mempunyai syarat pokok. Syarat pokoknya adalah apa? Percaya kepada Yesus. Nah, itu judul yang akan kita bahas sama-sama, bahwa syarat pokok pembaptisan adalah percaya kepada Yesus ya. Nah, bagaimana kita akan belajar? Kita akan tentunya minta pimpinan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur bahwa atas segala kasih karunia Tuhan kami bisa ada sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, murid-murid sekolah minggu kelas pemuda dan remaja GB Bethlehem, dan kami yakin juga Tuhan mengasihi semua orang yang ada dalam dunia ini. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan rindu untuk banyak orang dibaptiskan karena mereka mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua ya Bapak. Bapak, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang bekerja menguasai seluruh percakapan isi hati hamba-Mu ini, supaya bisa mengerti apa yang Tuhan mau Engkau sampaikan. Sampaikanlah Tuhan kepada kami semua, supaya kami semakin mengerti, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, dalam pembaptisan ya, kalau kita lihat sama-sama dalam video pembaptisan dimanapun, terkadang kita sering melihat ada upacara pembaptisan bayi gitu ya. Ada upacara pembaptisan bayi. Nah, bagaimana kita melihat dalam pelajaran ini konteksnya bahwa syarat pokok pembaptisan adalah percaya kepada Yesus. Sedangkan konteks bayi sendiri belum bisa berpikir, belum bisa mengerti apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini saya akan bacakan dalam satu situs di www.sarapanpagi.org. Ada ditulis pernyataan Dr. Harvey sebagai berikut ya. Hanya orang percaya dalam Kristuslah yang boleh menerima baptisan, dan hanya mereka yang dapat menunjukkan bukti bahwa yang diterima, bahwa mereka beriman dalam Kristus saja yang telah dibaptiskan. Ayat hafalan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37b berkata demikian. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Gitu ya. Jadi bahwa ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus, itulah yang membuat dia bisa dibaptis. Nah, ini sungguh suatu pembelajaran buat kita semua, bahwa bagaimana kita bisa dibaptis adalah syarat pokoknya adalah percaya kepada Yesus ya. Untuk lebih jelasnya kita akan baca sama-sama firman yang akan disampaikan mendasari pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat ke-40 ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Teman-teman simak semua. Saya akan bacakan dengan baik. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi ya. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake,
ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya. Di sini ada seorang yang bernama Filipus yang disuruh oleh Tuhan berangkat bahwa ada tugas untukmu untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida, ya. Lalu di sini juga diberitakan ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Ya. Beberapa tafsiran, beberapa catatan juga menyatakan bahwa Ethiopia ini yang dicatat di Alkitab ini katanya konteksnya itu bukan Ethiopia yang sekarang gitu ya. Ethiopia sekarang ini, Ethiopia yang dalam konteks Alkitab ini berbicara tentang sekarang negeri Sudan ya, katanya seperti itu. Lalu juga ini buat menambah pengetahuan kita, ada seorang sida-sida. Sida-sida ini juga ada beberapa pengertian bahwa seorang sida-sida itu berarti dia adalah seorang pejabat tinggi dalam suatu kerajaan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa sida-sida ini adalah bisa dikatakan orang yang sudah dikebiri gitu, sehingga dia tidak dapat menikah. Kata sida-sida ini juga sendiri dalam bahasa aslinya terdiri dari dua kata. Dia adalah menjaga tempat tidur, menjaga dan tempat tidur. Jadi dia akan menjaga tempat tidurnya selalu sendiri, sepi ya. Jadi dari kata itulah diambil seorang sida-sida. Jadi banyak tafsiran yang mengatakan bahwa sida-sida ini adalah seorang yang sudah dikebiri tidak dapat menikah kembali gitu ya. Dan yang luar biasa adalah sida-sida ini di dalam ayat 27 dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sedangkan kalau dilihat dalam Ulangan pasal 23 ayat yang pertama, di sini dikatakan orang yang hancur buah pelitnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jamaah Tuhan. Nah, sungguh suatu fakta yang menarik bahwa seorang yang sudah dikebiri alat kelaminnya tetapi tidak dapat masuk ke dalam rumah Tuhan secara hukum Taurat. Tetapi dia ini adalah seorang yang ayat 27 berkata pergi ke Yerusalem untuk beribadah, gitu ya. Ada satu hal yang menarik di sini bahwa ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang meskipun sudah keadaan yang sudah dianggap tidak bisa masuk, tapi dia pun bisa mencari Tuhan, gitu ya. Dia pun sangat berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Nah, sungguh ironis ketika kita yang diberi kesempatan buat bisa beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, tetapi menyia-nyiakan kesempatan ini, gitu ya. Malah cenderung sekolah minggu malas, kebaktian malas, apalagi dengan situasi online seperti ini kadang-kadang membuat semakin malas. Padahal ini contoh yang sangat jelas, dia jauh-jauh datang dari Ethiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah, gitu ya. Nah, ini buat contoh buat kita semua supaya kita yuk sama-sama terus semakin hari pemuda, remaja semakin semangat ikut Tuhan. Karena inilah yang terbaik buat kita semua, ya. Ya, kita lanjutkan. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang duduk dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ. Nah, ini Filipus segera ke situ, taat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, menarik ya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Gitu ya. Filipus bercerita ada orang yang tidak mengerti bahwa ada nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya tentang juru selamat yang akan datang, dan Filipus menceritakan bahwa itulah Yesus. Filipus menceritakan Injil Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mau menjadi manusia, berinkarnasi mengambil tubuh menjadi manusia yang bernama Yesus untuk mati, untuk lahir di kandang domba,
menjalankan kehidupan sebagai manusia, merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia, merasakan pergumulan melawan dosa seperti manusia, dan akhirnya menunaikan tugas mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga, serta naik ke surga, dan akhirnya akan kembali kepada kita untuk menghakimi kita semua. Itulah yang Filipus sampaikan, bahwa semua Alkitab, semua perjanjian lama yang dulu diceritakan, dibaca, semuanya menunjuk kepada Yesus. Inilah teman-teman yang harus kita ceritakan, bahwa bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Bahwa harus ada orang-orang yang bisa memberitakan. Tuhan mau memakai setiap orang untuk bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Filipus yang jauh-jauh pun Tuhan suruh untuk menceritakan kepada sida-sida di sini. Memang tidak diceritakan berapa orang di sana. Pemimpinnya pasti sida-sida itu, tapi kemungkinan besar bisa jadi banyak orang gitu, karena dia cukup punya jabatan ya, dan tidak sendiri. Jadi artinya ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah siapkan, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan Tuhan mencari setiap orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan untuk memberitakan Injil, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Lalu ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sida itu langsung menunjukkan kerelaan untuk dibaptis ya, karena dia tahu ketaatan kepada firman Tuhan, lalu dibaptis. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota, sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, dari beberapa pembacaan Alkitab perikop ini, kita akan melihat sama-sama bahwa seorang sida-sida gitu ya, dari Ethiopia, secara tradisi ada yang bilang, buku-buku gereja, buku-buku zaman dulu bilang bahwa dia bernama Simon dari Bakos katanya. Dan akhirnya dia bisa menjadi salah satu orang Kristen yang banyak penginjilan di luar, di daerah Afrika sana ya. Nah, bagaimana seorang sida-sida ini yang mungkin secara ras, secara seksual, dia termasuk orang-orang yang tidak layak untuk masuk kerajaan dunia, kerajaan Allah, tapi ternyata Tuhan pun mau bersusah payah dalam tanda kutip menyuruh Filipus untuk ke sana, sampai akhirnya Filipus dilarikan dengan roh secepat itu untuk hanya memberitakan Injil. Inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, orang sida-sida Ethiopia, dan termasuk kita semua, bahwa Tuhan masih mengasihi kita, dan Tuhan selalu akan mengasihi kita, karena Dia adalah kasih dan Dia setia terhadap kita semua, gitu ya. Dan lalu yang kedua yang perlu kita sama-sama pelajari dalam konteks ini adalah bahwa sida-sida ini memberikan pengakuan bahwa saya percaya kepada Yesus ya. Oleh karena itu, kenapa dia bisa percaya? Satu, ada yang memberitakan. Kedua, dia bisa menerima dengan nalar, dengan hati. Ada proses penerimaan bahwa ini adalah, oh betul. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan untuk bisa percaya kepada Yesus adalah Anak Allah. Itulah yang membuat kita semua percaya bahwa seseorang bisa dibaptis, syarat pokoknya harus percaya kepada Yesus. Salah satunya adalah dia sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa, sehingga dia butuh Tuhan. Itu yang penting ya, sehingga dia bisa butuh Tuhan, dan akhirnya dia melangkah, saya mau ikut Yesus, saya percaya kepada Yesus, sehingga dia mau dibaptis, kerelaan untuk dibaptis ya. Itu. Nah, lalu yang luar biasa ini yang saya mau ceritakan ke teman-teman adalah syarat pokoknya itu adalah bahwa Yesus, percaya kepada Yesus gitu ya, percaya kepada Yesus. Nah teman-teman, mari kita sama-sama lihat, pelajari satu hal, bahwa untuk percaya kepada Yesus dibaptis zaman sekarang, saya boleh katakan cenderung lebih mudah gitu ya. Di gereja, ayo maju ke depan. Paling susah apa sih keputusan maju untuk mengaku bahwa saya percaya Yesus? Yang paling susah paling rasa malu diliatin orangnya. Oh, dia malu maju ke depan, kayak bergetar gitu ya. Saya dulu maju umur 12 tahun. Wah, tegang banget dilihat orang gitu ya. Diliatin orang, padahal
semua orang itu menantikan kabar sukacita gitu ya. Maju ke depan, saya mengaku percaya kepada Yesus. Paling susah seperti itulah, paling susah. Tapi teman-teman, kita perlu lihat sama-sama dalam konteks ayat ini. Untuk bilang saya percaya Yesus, zaman dulu tidak segampang sekarang. Gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya, sama-sama kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteksnya. Kisah Para Rasul 8 ini, kita lihat ayat yang pertama. Ya. Kisah Para Rasul 8 yang pertama, sungguh suatu hal yang ekstrim dari yang tentang berita sukacita pembaptisan ini ya. Ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat yang pertama menunjukkan suatu cerita ada pembunuhan terhadap seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang yang mengikuti Yesus dan dia mati, dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Karena bilang saya adalah pengikut Yesus, saya percaya kepada Yesus, gitu ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang ayat 1b-nya kita kalau mau tambahin, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Jadi bukan satu orang yang dibunuh, tapi langsung dilanjutkan penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat yang ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah. Rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ada dua cerita utama yang luar biasa, bahwa ada seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus dirajam oleh batu sampai mati. Kesakitan tidak dilihat sampai mati. Setelah itu diketok satu-satu pintu rumahnya, dicari, apakah kamu Kristen? Mungkin ada tetangganya yang melihat, saya pernah lihat bapak itu dibaptis waktu itu. Saya pernah lihat bapak itu dibaptis waktu itu. Saya melihat ibu itu dibaptis waktu itu. Dikejar, dicari, diketok, dicari. Ditanya, benar kamu sudah dibaptis? Benar kamu percaya kepada Yesus? Penganiayaan hebat. Masuk penjara. Jadi teman-teman, untuk bisa bilang saya mau dibaptis dan syaratnya adalah percaya kepada Yesus, zaman dulu itu tidak gampang gitu ya. Resikonya mati. Itu yang pertama. Terus mungkin, oke, saya mau mati demi Yesus karena saya yakin Yesus adalah anak Allah. Sekarang kita punya Alkitab yang menceritakan semua. Sudah menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sudah bukti, sudah sangat jelas. Tetapi teman-teman, kalau melihat konteks zaman dulu di Kisah Para Rasul, ini kan tidak lama kejadiannya setelah Yesus naik ke surga. Dan ada hal-hal yang menarik begini. Bangsa Israel, bangsa Yahudi menjanjikan Mesias yang datang untuk membebaskan mereka. Mereka berpikir bahwa ada satu raja yang luar biasa, yang lebih besar dari Daud, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, sehingga mereka bisa kembali menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang bukan bangsa jajahan, tapi bangsa yang merdeka, bangsa yang unggul gitu ya. Datanglah Yesus. Baik nggak Yesus? Baik. Viral nggak Yesus? Viral. Luar biasa, semua tidak akan menyangkal bahwa ajaran Yesus baik. Tapi yang luar biasa faktanya adalah saat itu Yesus akhirnya mati disalib. Ini mungkin akan mengakibatkan banyak goncangan di dalam bangsa-bangsa Yahudi. Saya menantikan, udah lama ratusan tahun menantikan raja yang membebaskan. Ada Yesus, harapannya muncul. Wah, ini luar biasa, ajarannya benar. Tiba-tiba mati dengan mengenaskan, mati sebagai seorang yang terhina disalib. Karena disalib adalah salah satu cara mati yang paling hina zaman itu. Loh, gimana ini? Baik, terkenal kok mati. Terus nanti kamu ditanya, kamu percaya Yesus? Ya, percaya Yesus, baik, tapi mati. Nah, ini kan nggak gampang untuk kita. Saya percaya Yesus, nggak gampang gitu. Karena faktanya waktu itu Yesus mati dan bangkit. Dan kenapa? Oke, saya percaya Yesus bangkit. Saya percaya kok ada banyak cerita Yesus bangkit. Para rasul menyebarkan berita Yesus bangkit. Betul, 12 rasul menyebarkan bahwa Yesus bangkit. Tapi jangan salah. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, ahli Taurat dan imam Farisi pun tidak diam. Mereka membayar para penjaga untuk menyebarkan berita
bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dulu viral ya, bahwa Yesus itu mayatnya hilang ternyata. Itu bukti bahwa Yesus bangkit. Tetapi ahli Taurat dan Farisi sebarkan hoaks yang viral, apalagi mereka mungkin banyak kekuasaan, banyak uang, sehingga bisa menyebarkan, membayar orang sedemikian banyak. Kasih hoaks bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya sudah dicuri malam-malam oleh murid-muridnya. Gitu. Dan berita itu tersebar di kalangan Yahudi sampai hari ini. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama bayangkan, untuk bisa percaya kepada Yesus sahabat itu tidak mudah, gitu ya. Satu, Yesus baik, terkenal, betul dijanji-janjikan, tapi kok mati? Enggak lah, tapi saya percaya Yesus, dia bangkit. Rasul-rasul bercerita semua, tapi Rasul Stefanus dibunuh. Dan ada juga hoak-hoak dari teman-teman yang lain, atau mungkin ada siapa, keluarganya bilang, enggak ini dicuri oleh murid-muridnya kok. Tidak gampang untuk membuat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, kamu siap dianiaya, kamu siap diketok rumahnya oleh Paulus dan rombongan-rombongannya. Tiga hal ini yang membuat kita semua harus menyadari bahwa percaya Yesus tidak mudah, gitu ya. Zaman sekarang jangan sampai kita semua sekarang anggap percaya Yesus hanya sekedar oke, saya percaya Yesus adalah, ya karena kita gampang, Alkitabnya sudah sangat-sangat jelas membuktikan itu. Tapi mari kita kembali sama-sama bahwa percaya Yesus zaman dulu itu kualitasnya seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman, sini percaya, bilang, saya percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menarik ya, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus yang tadi itu ya, fakta-fakta yang kontroversial tadi. Karena di dalam Alkitab bilang gini, percayanya dia adalah dengan segenap hati. Kita lihat sama-sama, kata percaya di situ menunjukkan suatu komitmen, menunjukkan bahwa saya mempercayakan keyakinan saya kepada hal itu, mempercayakan keyakinan saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memati buat saya. Ketika saya mempercayakan hal itu menjadikan iman saya, artinya saya akan mengejar itu, saya akan komit kepada fakta itu, saya akan komit kepada iman itu. Itu kata percaya dengan segenap hati. Hati itu apa? Kardia, pusat spiritual kita, pusat roh kita, pusat semua passion kita, pusat semua tujuan hidup kita, pusat semua segala satu yang akan kita kerjakan, itu adanya di hati, ya. Jadi kalau kita bisa bilang percaya kepada Yesus dengan segenap hati, artinya apa? Kita mempercayakan bahwa Yesus, mungkin orang-orang bicara Yesus adalah apapun itu, tapi saya percaya dengan iman saya setelah membaca firman Tuhan, saya yakin dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saya akan mempercayakan hidup saya buat Yesus. Saya akan mengejar apa yang Yesus katakan, saya akan mengejar apa yang Yesus perintahkan dengan segenap hati saya. Artinya apa? Tujuan hidup saya hanya untuk menyenangkan Yesus. Tujuan hidup saya hanya untuk apa yang menjadi kata-kata Yesus. Tujuan hidup saya hanya untuk menjadi apa yang Yesus ajarkan. Nah, itulah yang menjadi format percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Nah, kalau kita bisa dengan yakin fondasi ini, bahwa saya percaya dengan Yesus, artinya apa? Keinginan saya, karakter saya disesuaikan dengan yang Yesus bilang, disesuaikan dengan Yesus ajarkan, itu percaya dengan segenap hati. Sehingga apa? Ketika kita punya fondasi ini, apapun di depan tantangannya tidak akan bisa menghalangi kita. Saya percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mau datang untuk saya, mengasihi saya. Sehingga dengan fondasi itu kita bilang, saya mau dibaptis. Nah, ini teman-teman yang mau saya sampaikan hari ini. Ketika kita bisa bilang, saya mau dibaptis, syarat pokoknya apa sih syarat dibaptis? Bukan maju ke depan, percaya kepada Yesus seperti ini dengan segenap hati. Caranya dengan maju ke depan, tapi bukan, jangan sampai kita maju ke depannya tapi konsep ini kita belum mengerti dengan jelas. Ke depan tujuan hidup kita, saya harus mati buat diri saya dan saya harus hidup buat Yesus. Itu kenapa? Karena Yesus mau mengasihi saya. Itu ya, suatu tindakan proklamasi. Nah, ke depan nanti kita akan bahas mengenai tindakan proklamasi ini. Artinya apa? Saya mau dibaptis itu adalah respon saya, ketaatan saya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Saya mau dibaptis.
Karena saya percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ini yang luar biasa. Hasilnya adalah ketaatan dan sukacita. Sida-sida Ethiopia ini, saya taat kepada pemberitaan firman Tuhan, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, dan mendatangkan sukacita. Ya, ayat 9 ya, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Orang yang sudah menemukan harta terbesar akan sukacita kemanapun dia, meskipun mungkin dia sedang sendiri, sedang berdua, sedang bertiga, sedang kaya, sedang miskin, sedang susah, sedang sedih. Tapi kalau dia punya sesuatu yang paling berharga yang dia cari, dia akan selalu sukacita. Nah, sida-sida ini sudah menerima itu, ya. Mungkin waktu awal perjalanan dia aduh, apa sih saya ini, saya nggak ngerti. Tapi ketika Filipus menceritakan, ada orang yang menceritakan Injil Yesus kepada sida-sida dan nanti kepada kita. Oh, ini toh harta terbesar yang harus kita cari. Percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Ini adalah harta terbesar yang harus saya punya. Nah, sukacita ini, ketaatan kepada firman Tuhan, dan sukacita yang berharga, sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang terbesar, ini yang didapat oleh sida-sida dari Ethiopia, sehingga dia oh, saya sudah dibaptis, saya adalah menjadi murid Yesus, gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kesimpulan kita pelajaran hari ini adalah bahwa untuk dibaptis syarat pokoknya adalah percaya kepada Yesus, ya. Percaya kepada Yesus, dan sida-sida berkata bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati artinya bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus saya ikuti. Tujuan hidup saya hanya untuk mengikuti Yesus. Segala keinginan karakter saya harus kepada Yesus. Itu, dengan fondasi itu kita bisa dengan mantap bahwa kita adalah orang yang siap dibaptis karena kita percaya kepada Yesus, dan kita pun akan mengajak teman-teman, kita akan seperti Filipus menceritakan kepada teman-teman yang lain fondasi ini, percaya kepada Yesus dengan segenap hati, sehingga kita pun akan menerima sukacita, mendapatkan sukacita ketika teman kita bilang, saya mau dibaptis, saya percaya Yesus. Amin teman-teman. Siap ya, terus belajar sama-sama bahwa kita semua adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang siap menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas semua firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Ajar kami terus ya Bapa, hamba-Mu dan semua yang menonton video ini, supaya kami semua belajar semakin hari semakin diteguhkan bahwa ketika kami belum dibaptis dan ketika kami sudah dibaptis, kami kembali kepada syarat pokok utama, esensi utama, bahwa kami percaya kepada Yesus dengan segenap hati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya bahwa kita akan menjadi, kami semua akan berusaha untuk sama-sama memusatkan semua tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa, berkati semua yang mendengarkan video ini, sekolah minggu ini, supaya menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani hidup ini, menjadi orang-orang yang siap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.